Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushrahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia serta hidayahnya Allah masih pilih kita untuk bisa hadir dalam majelis yang penuh barokah ini, sekaligus menunaikan dari sekian banyak kewajiban kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni menunaikan sholat fardu Jum'ah secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hatib berwasiat kepada diri hatib dan juga kepada seluruh jamaah, mari dalam kesempatan ini kita selalu berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sesungguhnya, melaksanakan segala apa saja yang menjadi perintah-perintah Allah, yang kita iringi pula dengan kemampuan untuk meninggalkan segala apa saja yang menjadi larangan-larangannya. Insyaallah dengan demikian mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita bisa melihat, merasakan atau bahkan mengalami betapa pentingnya iman dalam menjaga diri kita sebagai hamba Allah. Banyak kejadian yang kita saksikan akibat lemahnya iman. Berbagai macam kecurangan, keculasan, penipuan, kebohongan publik, pembunuhan, perselingkuhan, dan banyak lagi deretan kemaksiatan, kriminalitas yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Hal ini diakibatkan lemahnya iman. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita sebagai seorang muslim yang mengaku Allah sebagai Rabb, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, dan Islam yang kita yakini sebagai agama yang membawa kebaikan, membawa keselamatan, dan insya Allah menghantarkan diri kita kepada keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah menjadi satu kemestian bagi kita untuk selalu berupaya menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan iman kita masing-masing. Ketika iman sedang melemah, menipis, maka akibatnya sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kita, baik dari sisi pribadi, keluarga, masyarakat, lingkungan sekitar, bahkan bangsa dan negara ini. Hati dan akal sehatnya itu tidak mampu lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Tidak lagi memikirkan akibat buruk dari semua perbuatan yang dilakukan ketika iman sudah tidak ada. Walaupun harus menabrak norma kepatutan, norma agama,
serta aturan hukum dan perundangan yang berlaku sekalipun, semuanya tidak berarti dalam pandangannya. Pelakunya tidak hanya orang yang buta hukum. Kita sering mendapatkan dalam fenomena dan kenyataan kehidupan hari ini, justru mereka yang paham dan mengerti hukum, justru mereka yang tahu tentang apa yang semestinya mereka kerjakan dan lakukan, tapi justru mereka terjebak kepada apa yang semestinya tidak dilakukan. Ini adalah akibat menipis dan bahkan hilangnya iman dalam dirinya. Sehingganya hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita jaga iman yang menjadi penjaga gawang dalam kehidupan kita. Kenikmatan terbesar dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim bukan hanya sekedar banyaknya finansial yang kita miliki, bukan hanya sekedar pangkat jabatan kedudukan yang dititipkan dan diamanahkan kepada kita, bukan. Tapi iman yang ada dalam diri kita, itulah sesungguhnya nikmat yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Karena begitu iman kita miliki, maka insya Allah mampu menghantarkan diri kita untuk bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat kelak nantinya. Karena dengan iman manusia telah memiliki pegangan hidup. Dia paham, mengetahui tujuan-tujuan serta memiliki daya tahan terhadap pukulan-pukulan atau cobaan-cobaan dalam kehidupan yang diaruninya. Oleh karenanya nikmat iman harus kita syukuri dengan senantiasa kita menjaga dan merawatnya. Iman yang ada pada diri manusia merupakan suatu kehidupan. Dia bukanlah benda mati yang statis, tetapi dia hidup dan bergerak. Iman juga dapat berubah, bisa naik dan bisa turun. Iman akan naik ketika pemiliknya melakukan berbagai macam amal-amal ibadah, amal-amal ketaatan yang senantiasa dia jaga dan dia rawat. Sehingganya hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati yang statis ini selalu menuntut kita agar hati dalam diri kita ini tidak selalu berbolak-balik. Perihal berbolak-balik iman dan kekafiran dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zadadu kufra lam yakunillahu liyaghfiru lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kata Allah, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Quran surat An-Nisa ayat 137. Atau dalam hadis dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertobat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Sekali-kali, itulah yang diistilahkan ar-ran yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran, hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim kita harus berhati-hati dan berusaha sekuat tenaga untuk kita menjaga karunia Allah yang tidak terbilang harganya ini. Kita harus selalu waspada, jangan sampai iman kita menurun dan melemah. Sebaliknya kita harus berusaha agar sedapat mungkin untuk menjaga dan meningkatkannya.
Setidak-tidaknya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mari kita selalu menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah yang selalu dihimbau khatib di dalam mimbarnya. Setiap Jumat diingatkan orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Haqqa tuqatih. Dan bahkan kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati dalam keadaan bukan muslim. Menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Itulah sesungguhnya simbol takwa yang tidak hanya sekedar kita mengucapkan, tetapi berupaya mengimplementasikan dalam bentuk amal yang nyata. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara. Barang siapa yang ketiga perkara itu ada padanya, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya. Yang kedua, mencintai seseorang, ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Lalu yang ketiga, benci kepada kekufuran setelah Allah selamatkan ia darinya, sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam neraka. Orang-orang yang telah merasakan manis dan lezatnya iman, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dan mempertahankan dengan senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Maka untuk mentaati Allah dan Rasulnya memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada upaya-upaya, ada kiat-kiat untuk terus bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, menyanjung Rasul dan meneladaninya sebagai qudwah dalam kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tidak terlepas bagi kita sebagai seorang muslim untuk kita bermunajat, berdoa tanpa henti kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita terjaga dan semakin bertambah kuat. Allah sebagai Al-Khaliq adalah zat yang mengendalikan hati semua manusia. Hidayah dan kesesatan ada di tangannya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan agar kita selalu berdoa kepada Allah agar iman selalu terbaharui. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iman itu bisa memudar pada hati kalian, sebagaimana kain bisa memudar. Karena itu berdoalah kepada Allah untuk memperbarui iman di hati kalian. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bosan kita berdoa, munajat dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi kebiasaan kita. Saat iman itu melemah, hampir seluruh amal-amal ibadah lalai kita kerjakan. Tapi di saat iman sedang memuncak, berkumpulnya kita di dalam majelis seperti ini, mengikuti majelis-majelis taklim, mengikuti kajian-kajian Islam, maka saat bersamaan disitulah memuncak keimanan kita. Ingin semua amal-amal ibadah kita kerjakan, tapi begitu kita keluar dari majelis, keluar kita dari majelis ini, keluar kita dari selesai menjalankan ibadah Jumat ini, maka kita boleh jadi berpaling lagi, keimanan kita menyurut, keimanan kita menipis. Maka tidak ada sandaran kecuali mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan hati kita, agar tidak dibolak-balikkan untuk terus mengimani Allah dan Rasulnya, sehingga taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena suasana ramai, bukan suasana orang banyak, bukan suasana diperhatikan oleh orang-orang lain, tapi keyakinan dan ketaatan itu bersumber dari keyakinan hati kita, Allah dan Rasulnya yang kita yakini.
Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, untuk menjaga dan merawat keimanan kita, mentadaburi dan merenungi ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab. Di awal-awal ayat Allah sudah tegaskan, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Pernyataan Allah di dalam surat Al-Baqarah awal ayat, inilah kitab sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai kompas, sebagai jalan untuk kita menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sesungguhnya, jangan sampai kita berlepas diri untuk kita terus mentadaburi, untuk kita terus merenungi kandungan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Lalu yang terakhir, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini tentunya tidak hanya sebatas ucapan lisan yang kita ucapkan sampai hitungan yang tidak terhingga sekalipun. Ketika mengucapkannya tanpa makna, maka begitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, resapi dalam hati kita bahwa tiada Tuhan kecuali Allah semata. Maka bertuhankan Allah adalah merupakan konsekuensi untuk kita taat kepada Allah dan mengikuti syariat yang dibawa oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah untuk menjaga, merawat iman yang ada di dalam diri kita. Karena iman ini akan terus menaik, akan terus dia menurun. Sehingganya kalau iman ini menaik, kata ulama, dia akan bisa melebihi, naiknya melebihi 7 lapis langit ketika dia menaik. Tapi begitu dia turun, dia akan bisa rendah daripada 7 lapis bumi ke bawah. Sehingganya hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kuatkan hati kita untuk terus menerus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan keridhaan, diberikan keistiqomahan di dalam senantiasa menjaga dan merawat keimanan kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Innahu wal ghafurur